Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Mukodompit, mahasiswi dari kelas S3C. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang urgensi qiyas dalam hukum Islam dan pengertian dan rukun qiyas. Urgensi qiyas dalam hukum Islam adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Qiyas memiliki peran penting dalam hukum Islam. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian atau ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam Al-Quran dan hadis. Rukun qiyas. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal. Dengan kata lain, rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Dalam segala hal, rukun merupakan elemen terpenting karena rukun memegang peranan sebagai penentu sah atau tidaknya legal atau tidaknya sesuatu. Termasuk dalam hal ini, qiyas juga memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis qiyas juga tidak dapat diterapkan. Rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut. 1. Al-as. As secara bahasa merupakan lafaz musyatarok yang bisa diartikan sebagai asas, dasar, sumber, dan pangkal. Sedangkan yang dimaksud dengan as dalam pembahasan qiyas ini adalah kasus lama yang dijadikan objek penyerupaan atau kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya secara tekstual dalam nas maupun ijma'. As sering disebut juga musyabah bi atau yang diserupai, makis alaih atau tempat mengkiaskan. Artinya as merupakan tempat atau kejadian atau kasus yang dijadikan sebagai ukuran, pembanding atau disamai. Al-far. Far merupakan rukun kedua dari rukun-rukun qiyas. Far disebut juga musyabah atau yang diserupai makis atau yang dikiaskan. Secara etimologis, far berarti cabang, sedangkan dalam konteks qiyas, far diartikan sebagai kasus yang ingin diserupai kepada as karena tidak adanya nas yang secara jelas menyebutkan hukumnya. Maka dari itu, far akan diproses untuk disamakan dengan as. 3. Hukum as. Rukun selanjutnya adalah hukum as. Dua kata yang digabung menjadi satu susunan idafa ini memiliki pengertian hukum syara yang ada pada as berdasar pada legitimasi nas. Hukum asal ini yang nantinya akan berdampak pada far yang belum memiliki legalitas hukum dari syara karena tiadanya nas. Dampak tersebut adalah kesamaan hukum yang sama-sama melekat pada keduanya dikarenakan kesamaan ilat. 4. Al-ilah atau yang sering disebut juga ilat merupakan poin terpenting di antara rukun-rukun yang lain, karena sebagaimana dikatakan di atas bahwa ilat merupakan titik temu antara as dan far, yang mana nantinya akan menentukan kasus hukum far itu sendiri. Menurut arti bahasa, ilat diartikan sebagai hujat atau alasan, sedangkan secara terminologis, ilat adalah bersifat yang menjadi landasan hukum as. Ilat haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi, karena konsekuensi dari ilat adalah penetapan hukum. Oleh karenanya, ia harus jelas dan dapat dimengerti dan diketahui batasannya. Terkadang ilat juga disebut sebagai sebab. Itulah video singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.